Seumpama biji sesawi yang di. Selamat pagi, saudara kekasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang tolak ketakutan. Dan kita telah membahas beberapa ketakutan yang sering menghinggapi akan kehidupan manusia. Takut akan kematian, takut akan kemiskinan. Dan hari ini kita akan membahas satu bagian yang lain, yaitu tentang takut kegagalan. Saudaraku kasih Tuhan, seringkali kita ini mengalami takut kegagalan dalam hidup ini. Orang yang gagal itu jauh lebih baik karena dia telah melakukan sesuatu. Tetapi kalau orang tidak pernah gagal, mungkin dia tidak pernah melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu atau membaca dulu dalam Timotius 1 ayat yang ke-7 yang berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa itu sebetulnya kegagalan dalam hidup kita? Kegagalan adalah sesuatu pekerjaan yang mungkin tidak bisa kita selesaikan dengan tuntas atau mungkin tidak sempurna di dalam hidup ini sehingga kita ini mengalami kegagalan. Saudara kasih Tuhan, tetapi sebenarnya kegagalan itu tidak perlu kita takuti karena kegagalan itu sesuatu yang belum pernah kita lakukan sehingga kemungkinan gagal itu pasti bisa terjadi. Tetapi seringkali manusia ini takut kita mengalami kegagalan karena apa? Pandangan dunia bahwa mungkin dunia berkata lebih menghargai orang yang berhasil daripada orang yang gagal. Sehingga orang takut kalau dinilai tidak berhasil, dinilai gagal oleh dunia sehingga mereka tidak mengalami hidup yang nyaman karena disebut gagal. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa sebenarnya kegagalan itu? Kegagalan adalah, takut kegagalan adalah di mana orang sedang menghidupi satu kehidupan masa lalu. Yang sebenarnya masa lalu itu biarlah kita tinggalkan, sebutnya aja disebutkan masa lalu, sesuatu yang sudah berlalu, yang harusnya kita tinggalkan. Tetapi kalau masa lalu itu kita hidupi, di mana kita pernah gagal, kita menghidupi masa lalu yang gagal, maka disitulah kita akan disebut mengalami ketakutan akan kegagalan. Bukan gagal, tapi sudah sampai dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita, disitulah yang disebut dengan ketakutan akan kegagalan. Jadi artinya, takut akan kegagalan adalah orang yang dikontrol oleh masa lalunya, orang yang dikontrol oleh kehidupan masa lalu yang sebenarnya harusnya telah ditinggalkan di dalam hidup kita dan kita berjalan di masa yang akan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat orang yang gagal dan mereka mengalami ketakutan. Salah satunya contoh adalah yang namanya Musa. Ketika Musa ada di kerajaan Firaun Mesir, dia dibesarkan di sana, sudah tengah dengar kisahnya. Dia melihat ada orang Mesir dengan orang Ibrani bertengkar, lalu Musa tidak melihat kiri kanan, tidak ada orang, lalu dibunuhlah orang Mesir itu dan ditenggelamkan di dalam tanah atau dikuburkan di tanah. Dan satu ketika Musa keluar, dia melihat ada orang Ibrani yang sedang bertengkar. Lalu dia mencoba untuk melerainya, dia berkata, kenapa kau memukul saudaramu dan lain sebagainya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang itu pada waktu itu? Tetapi jawabnya, dikatakan dalam Keluaran 2 ayat yang 14, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku
sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah diketahuinya. Saudara kasih Tuhan, ketika orang Mesir dibunuh dan diketahui, dan ketika orang Ibrani berkata, apakah engkau pemimpin dalam hidup ini? Lalu apa yang terjadi? Musa merasa gagal apa yang dia telah lakukan. Sehingga katakan di dalam firman Tuhan berikutnya dalam Keluaran 2 ayat yang ke-15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicari ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Apa yang dilakukan? Musa lari dari rasa kegagalannya dan dia duduk-duduk di pinggir sumur. Dia tidak lakukan apa-apa. Dia ketakutan, dia dihantui, dia dikuasai, dia dikontrol oleh apa yang telah terjadi masa lalu. Rasa takut, rasa tidak dihargai, rasa tidak berhasil apa yang dia tindakan kebaikan itu menimbulkan rasa takut di dalam hidupnya, yaitu takut akan gagal. Dia tidak lakukan sesuatu di dalam kehidupannya, dia tidak kerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Dan orang yang takut gagal, sekali lagi saya katakan, orang yang sedang dikuasai, dikontrol oleh masa lalunya. Dan ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba Yetro pada waktu sampai di gunung Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri dengan semak belukar yang menyala, lalu di situlah terjadi dialog, dan firman Tuhan dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan datang kepada Musa dan berkata, aku mengutus engkau. Aku memimpin, engkau akan membawa engkau menjadi pemimpin. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, karena masa lalunya menguasai, mengontrol Musa pada waktu itu, apa yang Musa katakan? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, siapa aku ini yang harus membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jadi saudara yang kasih Tuhan, takut kegagalan itu adalah orang yang sedang dikontrol oleh kehidupan masa lalunya. Sekalipun Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau, memimpin engkau, tapi Musa tidak bisa menang atas masa lalunya pada waktu itu. Dikatakan lagi dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa selalu berdalih. Karena dia sedang dikontrol oleh masa lalu. Sedang dikuasai oleh masa lalu, kegagalan, kekalahan masa lalu, ketidakberhasilan masa lalu, sehingga Musa tidak sanggup. Apa yang Tuhan sampaikan, Musa mencoba menolaknya. Jadi saudara pengasih Tuhan, takut akan gagal membuat kita tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketakutan masa lalu membuat kita tidak sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan berkata dengan firman-Nya dalam Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sampai Tuhan berkata, bukan sekedar Tuhan menyertai perjalanannya, tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu. Ini sudah kasih Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Tuhan mendekati Musa. Tapi apa yang terjadi? Ketakutan masa lalu yang mengontrol Musa.
Sehingga Musa berkata dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Penolakan ini terjadi karena masa lalu yang terjadi di Mesir itu sedang mengontrol akan Musa. Saudaraku yang kasih Tuhan, takut akan kegagalan membuat saudara dan saya tidak sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan walaupun disertai oleh Tuhan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan buat saudara. Biarlah masa lalu kita tidak mengontrol perjalanan kita ke depan. Biarlah masa lalu kita tidak menguasai perjalanan kita ke depan. Sehingga maksud dan tujuan Tuhan itu bisa sampai dalam kehidupan kita. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah hidup saudara tidak takut dengan kegagalan. Masa lalu kita harus kita tinggalkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur, biarlah hidup kami ya Tuhan Yesus bisa meninggalkan masa lalu dan berjalan ke depan untuk menghadapi masa depan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.